Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Seraya kita membacakan Al-Fatihah untuk saudara kita almarhum Bapak Tarjo. Mudah-mudahan beliau sing ditampi iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan beliau pun dijadikan oleh Allah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waj'alhu min ahlil jannah, dan mudah-mudahan beliau termasuk calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'dalaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa nafa'na wa muslimuna bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah sebada pancatan puja puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Rabbun Ghafur. Salawat berkah salam beriringan mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita, penuntun kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang nanti dia mujaza termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-181 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Man udzina lahu fit ta'bir fahimat fi masami'il khalqi ibarat fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa jaliyat ilaihim isyaratuhu. Ini kalau di kitab yang ini bahasanya wajaliyat, tapi kalau di kitab yang satunya lagi bukan wajaliyat tapi wajulibat. Nah, coba kita nanti artikan satu persatu. Terkadang memang ada kesalahan nulis sedikit banyak. Makanya bahasa Arab tuh nambah titik satu ngaruh apa makna nanti. Ngurang titik satu ya tetap ngaruh. Yang satu wajaliyat jim lam ya ta, kalau yang satu jim lam ba ta. Nah ini nggak taunya, yang nggak tahu benarnya itu yang titiknya dua atau titiknya satu. Nah coba kita maknai satu-satu dulu Pak. Man uzina lahu fit ta'bir, barang siapa yang diizinkan untuknya mentakbir. Puhimat, maka bisa dipahami ibaratuhu, setiap ibarat yang keluar dari lisannya terpahami, dipahami bimasami'il khalqi, di dalam pendengaran makhluk. Orang yang diizinkan untuk memberikan takbir, nanti takbir itu apa kita jelaskan.
Ketika dia menyampaikan takbir, maka ibarat yang keluar dari lisannya itu akan mudah dipahami oleh orang lain yang mendengarkan. Wajaliyat ilaihim isyaratuhu, serta isarah-isarah yang keluar dari dirinya itu akan jelas sekali atau akan sangat jelas ilaihim kepada orang yang mendengarkannya. Isyaratnya jelas, ibaratnya mudah dipahami. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, man uzina lahu fi ta'bir hasunat bi masami'il khalqi ibaratuhu. Barang siapa yang diizinkan untuk menyampaikan takbir, maka baik ibaratnya pada pendengaran makhluk. Ungkapan yang keluar dari lisannya akan baik terdengar oleh makhluk. Kemudian wajul libat ilaihim isyaratuhu, isarah-isarahnya mampu menarik hati-hati makhluk yang mendengarkan. Nah, Bapak mau pakai hikmah yang manapun ya tetap pada intinya sama. Apa itu? Yang pertama, orang diizinkan untuk mentakbir. Apa itu izin? Izinnya dari siapa? Takbir itu apa? Nah, masdarul izni fi hadza huwa Allahu azza wa jalla. Yang dimaksud adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan oleh Allah melalui siapa? Nah, ini kita gabungkan keterangan di antara dua kitab ini, yaitu ala yadis syaikhil kamil arif allazi ahallahu Allahu litarbiyah wa nasabahu litausil wa tarqiyah, yaitu atas isyarat dari seorang guru yang sempurna, yang arif, yang Allah memang ahlikan ia untuk mendidik murid-muridnya, yang sering kita sebut dengan mursyid kamil. Itu mursyid kamil itu adalah orang yang memberikan petunjuk kepada muridnya, yang dia sudah sampai, yang dia pun sudah ma'rifat kepada Allah, yang memang Allah takdirkan ia, posisikan dia sebagai pembimbing untuk orang lain agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya izinnya dari Allah melalui gurunya. Ini yang dimaksud dengan man uzina, barang siapa yang diizinkan. Diizinkan apa? Bitakbir, mentakbir, menyampaikan ibarat. Yang dimaksud naqlu ma qad yajulu fil khatir min afkar, yaitu menyampaikan setiap yang ada di dalam pikirannya. Wa au mastaqarra fi dhihni minal haqaiqi wa mukhtalifil ma'lumati ilan nas, atau setiap pandangan, ilmu, hakikat, makrifat, sir yang tertanam di dalam hati. Kan susah. Setiap orang punya pengalaman spiritual pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia mau mengungkapkannya kepada orang lain, mudah atau tidak menyalurkan perasaan kita melalui kata-kata agar mudah dipahami oleh orang lain? Sangat sulit. Bagaimana caranya kita bisa tingkat spiritual kita atau pengalaman pribadi kita dalam spiritual kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu merindunya, entah itu hati yang terlukanya, entah itu rasa cintanya, entah apapun itu yang ada di dalam hati, kemudian diungkapkan secara sempurna melalui lisan. Nah, pengungkapan itu disebutlah takbir. Nah, sehingga siapa orang yang diizinkan ditakbir, mentakbir itu, siapa orang yang boleh mentakbir itu, yang dengannya orang tersebut ketika menyampaikan sir-sir ilahiyah yang ada di dalam hatinya, nur-nur yang sudah tertanam di dalam dirinya, kemudian disampaikan melalui kalimat, siapa mereka yang bisa seperti itu? Yaitu orang yang diizinkan oleh Allah. Terus dari mana kita tahu bahwa Allah mengizinkan? Ketika gurunya sebagai mursyid kamil telah mempersilahkan. Nah, kemudian efeknya kalau diizinkan seperti apa? Pahimat pi masamil khalqi ibaratu. Setiap tutur kata dan kalimat yang keluar akan mudah dipahami oleh orang lain yang mendengarkan. Boro-boro menjelaskan tentang zauqiyah. Zauqiyah itu perasaan yang tertanam di dalam hati antara hamba dengan kholiknya.
menjelaskan ilmu yang bersifat dohir saja, terkadang lisan kita suka karakok untuk menjelaskannya. Laras dah, jangankan yang bersifat zauqiyah, sifat ilmu-ilmu yang zahir saja, ketika kita sudah paham, ketika sudah kita cerna dan lain-lain, gimana caranya agar paham kita tertular kepada orang lain? Itu pun punya metode, itu pun ada caranya. Dan terkadang setiap orang yang paham tidak bisa menyampaikan pahamnya kepada orang lain, apalagi ini yang bersifat zauq. Zauq itu yang bersifat rasa, yang bersifat rahasia, yang tertanam di dalam hati orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kata Syekh Ibnu atau Ilham Sakandari, orang ketika ingin menyampaikan yang ada di dalam hati, maka perlu ada izin. Nah, berarti Bapak nggak boleh menyampaikan suatu saat Bapak mempunyai pengalaman spiritual pribadi, kemudian disampaikan kepada orang yang bukan peruntukannya, atau Bapak yang belum diizinkan untuk mengajak orang lain untuk mengamalkan hal tersebut, atau hanya sekadar menyampaikan saja, nggak boleh. Kenapa? Karena terkadang benar secara ilmu hakikat, ketika disampaikan di waktu yang salah dan ke objek yang salah, maka itu bisa menimbulkan fitnah. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, sehingga tentu kalau kita ngobrol di ilmu tasawuf, ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Bapak mengungkapkan ketasawufan hati ketika ustadz yang mengajar adalah ilmu hadis, itu ada cilaka. Nah, kenapa ya? Karena nanti bisa memfitnah yang ada di sekitarnya, mustami'in yang lainnya. Nah, inilah pentingnya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sampaikan Pak, menurut Syekh Ramadan Al-Buti ada berapa kriteria orang yang diizinkan, syarat persyaratannya apa saja. Nah, kemudian wajaliyat ilahim isyaratuh, ketika memberi isyarat, isyaratnya itu tertangkap dengan jelas. Ketika memberi isyarat, isyaratnya tersebut tertangkap dengan jelas. Karena penjelasan itu ada dua. Satu, menggunakan kalimat secara to the point. Dua, melalui isyarat. Contoh kayak gini. Pokoknya mah di rumah indit we kawetan, kamu mah indit we kawetan. Nah, nanti kamu akan bertemu dengan orang anu. Yang penting pergi ke kawetan. Tapi kan kita bingung, wetan timur, di timur kan mereka saha, kan. Nah, bagi orang yang sudah diizinkan, isyaratnya seperti itu pun mudah tertangkap oleh orang yang menjalankan perintahnya. Nah, inilah salah satu jenis hamba Allah, yaitu mursyid kamil, yang dengan isyaratnya, dengan kalimatnya itu bisa menggerakkan hati seseorang, bisa mentransfer nur yang ada di dalam hatinya ke dalam hati orang lain. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa dobitnya atau apa kriterianya seseorang yang mentakbir itu mempunyai izin dan legalitas dari Allah? Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, sekurang-kurangnya syaratnya ada 4. Kita yang nanti insya Allah mudah-mudahan Allah temukan dengan guru-guru kita, guru-guru mursyid kita, maka sekurang-kurangnya kriteria seorang yang berguru mursyid itu adalah 4. Yang pertama, ayatiyal kalama mutabiqan lil haqiqah. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya selalu sesuai dengan hakikat. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya selalu akur jeung hakikatna, gak pernah teu akur jeung hakikat. Karena kan terkadang gini, ada orang ngomongkan secara ilmu A tapi pada hakikatnya bukan, atau ada orang yang ngomongkan secara ilmu A tapi secara hakikatnya diragukan, seperti yang masih berjenis teori. Contoh, bahwa terciptanya alam dunia ini adalah dengan adanya ledakan besar. Secara hakikat betul atau salah? Betul atau salah? Ya kan wallahu alam juga banyak. Itu baheula teh benar gitu, nggak beledug heula atau naon. Kalau nggak beledug heula berarti ada dulu material sebelum diciptakan apa-apa, kan gitu banyak.
Sedangkan dunia ini diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Jadi sebenarnya aku mah ya wallahu a'lam. Kita juga nggak tahu. Walaupun nanti banyak ulama yang menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran benar ada ayatnya yang menyebutkan bahwa ngebeledugna aya heula. Nah tapi setiap yang diucapkan oleh mursyid kamil mesti sesuai dengan hakikatnya. Nah ilmu-ilmu yang seperti ini yang mungkin kita tidak akan bisa pelajari, tidak akan ada temukan di dalam kitab-kitabnya Allah. Karena ilmu yang seperti ini langsung diparini ilham oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih sering kita menyebutnya dengan ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Yaitu ilmu yang langsung didatangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Pernah Bapak mendengar hadis Rasul? Kata Rasul, apapun yang kamu ketahui ajarkan, dan apapun yang kamu ketahui ajarkan kepada orang yang enggak tahu, dan amalkan apapun yang kamu ketahui, maka Allah akan mengajarkanmu ilmu yang tidak kamu ketahui. Pernah nggak dengar hadis kayak gitu? Jadi apapun yang kamu ketahui ajarkan kepada orang yang tidak tahu. Yang kedua, amalkan ilmu tersebut semampumu. Dan di hadis yang lain disebutkan, yang ketiga, apapun yang tidak kamu ketahui kajilah dengan orang yang mengetahuinya. Jadi 3 syaratnya. 1, yang tahu ajarkeun, nu teu tahu ngaji, nu tahu amalkeun semampunya. Tentu dengan istiqomah. Kalau sudah 3 ini, allamaqallahu ilma ma lam ta'lam. Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu, yaitu ilmu yang tidak kamu ketahui. Kan bahasanya Allah akan memberitahumu, mengajarkanmu ilmu-ilmu yang tidak ada di dalam diri. Nah pertanyaannya, ilmu apa yang seperti ini? Ini adalah ilmu laduni, yang kalau langsung kita contohkan dalam Al-Quran seperti ilmunya Nabi Khidir alaihi salam, dalam Al-Quran seperti ilmunya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang diajarkan langsung, yang diilhami langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini salah satu banyak orang yang hamba Allah yang sangat luar biasa, yaitu para kekasih-kekasihnya yang diizinkan oleh Allah mentakbir setiap yang ada di dalam hatinya, atau rahasia Allah yang ada di dalam hati. Tapi Bapak pun jangan kaget, dari sekian banyak kekasih Allah pun ada yang gak diizinkan. Artinya dia kekasih Allah, tetapi lisannya gak boleh digerakkan untuk mengungkapkan sir-sir ilahiyah, gak boleh. Ada yang kayak gitu, ada. Jadi itu untuk apa? Ya untuk dirinya. Dan dia tidak diizinkan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Nah makanya dalam istilah kerasulan kita akan kenal 2 kelompok. 1 rasul, 2 nabi. Apa yang jadi beda? Rasul itu orang yang dikasih wahyu, nabi itu orang yang dikasih wahyu. Kan yang jadi beda, yang satu disuruh untuk menyampaikan, kan yang satu nggak disuruh untuk menyampaikan. Pun sama, kekasih sama. Yang satu disuruh diam, karena kamu salah satu bukti kebesaranku, kata Allah. Dan yang kedua, orang yang disuruh menyampaikan apa yang Allah titipkan ke dalam hatinya. Nah inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakbir. Nah syarat yang pertama, ucapannya harus sesuai dengan hakikat. Yang kedua, wa ayyakunal muradu bihi bulughu mardatillahi ta'ala. Bulughu mardatillahi ta'ala, yang menjadi tujuannya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya selalu sesuai dengan hakikat, tujuan tidak lain tidak bukan mencapai ridho Allah. Maka kalau ada tujuan duniawi, tujuan yang lain-lainnya selain ridho Allah, maka tidak termasuk orang yang diizinkan. Nggak ada. Yang ketiga, wa ayakuna miqatu bayani tilkal haqiqati munasiban, yang disampaikan setelah kita tahu bahwa yang disampaikan harus cocok dengan hakikat dan tujuannya adalah ridho Allah, dan harus pas dengan waktu dan keadaannya, harus cocok waktu dan keadaannya.
Berarti nggak boleh. Ada orang yang mesdiuk ngomongkeun, mesdiuk ngomongkeun, mesdiuk ngomongkeun. Enggak. Karena ada waktunya. Terkadang ketika kita berkumpul, di saat itu orang yang mendengarkan mungkin nggak akan mendengarkan ilmunya. Akhirnya kita menyampaikan ilmu, manfaat nggak kira-kira? Boro-boro manfaat. Nah makanya orang yang diizinkan ini selalu tahu. Satu, ketika dia ngomong kapan. Dua, ketika dia diam kapan. Jadi nggak baik juga gitu. Duduk ngobrolkeun sepugu keur arisan kalang nausiahan di masihan tausiah. Sepugu batur keur arisan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu enggak. Harus tahu waktu dan keadaannya. Apakah Rasulullah SAW setiap keadaan selalu ngobrolkeun keilmuan? Enggak juga, Pak. Ada waktu di mana Rasulullah SAW membahas keseharian, tetapi dalam ranah pasti ada, semuanya akan jadi ibadah ketika itu keluar dari lisan Rasulullah SAW. Nah kemudian yang terakhir, wa ayyakuna annasu allazina yuwajjahul khitabu ilaihim muahhilina li fahmil ma'ani wal haqaiqil lati yukhatabuna biha. Si audiensnya, orang yang mendengarkannya cukup bisa kemampuannya untuk memahami apa yang disampaikan. Ini 4 Pak syaratnya. Jadi nggak boleh juga Bapak ngobrolkan rahasia-rahasia yang ada di dalam hati, tetapi audiensnya kakarak ngaji fikih mulai bab sapinah. Nggak boleh. Kakarak ngaji sapinah sudah diajak ngaji hikam. Yang kemana mendi? Kenapa? Karena gak akan kuat untuk memahaminya. Nah, ketika menyampaikan kalimat kepada seseorang yang gak mendengarkan, menyampaikan kalimat kepada seseorang yang tidak akan mampu untuk memahaminya, maka itu tidak ada faidahnya sama sekali. Sedangkan kalimat yang keluar dari ahli Allah pasti berfaidah dan bermakna. Dan itu salah satunya adalah dicirikan kemarin banyak, setiap orang yang mendengarkan pasti seminimal-minimalnya lupa dan lalai hatinya bergerak menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Nah jadi ada 4 banyak kaidah atau izin, syarat-syarat orang yang diizinkan apa saja. Nah timbul pertanyaan terakhir ini di dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti, yaitu pertanyaan di mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sudah sempurna di segala aspeknya. Satu, tentu apa yang diobrolkan Rasul tidak ada yang melenceng dari hakikat, karena yang diobrolkan ke Rasul adalah murni wahyu dari Allah. Yang kedua, tujuan Rasul tentu adalah ridho Allah. Apakah Rasul minta upah? Enggak. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajraw wahum muhtadun. Yaitu Rasul adalah orang yang harus diikuti karena beliau memang tidak mengharapkan apa-apa barang duniawi. Yang diharapkan adalah ridho Allah. Yang ketiga, selalu pas tidak apa waktunya Rasulullah SAW menyampaikan, ya selalu pas. Makanya selalu ada asbabun nuzul dan asbabul wurud. Itu kan sudah menjadi tanda bagi kita. Kenapa ada asbabul wurud? Kenapa Al-Quran ada asbabun nuzul? Karena kalimat yang baik akan tepat, akan baik ketika cocok keadaannya. Makanya kan Al-Quran itu selalu diturunkan sesuai kondisi dan waktunya tertentu gitu. Dan gak segemblengan banyak kalau diturunkan Al-Quran, enggak. Selalu sesuai dengan konteks waktu yang pasnya. Yang keempat, apakah orang-orang yang dikhitobi oleh Rasulullah SAW gak kuat akalnya? Ya kuat. Karena gak mungkin Allah memerintahkan Rasul menyampaikan sesuatu kepada orang yang gak akan mungkin memahaminya. Paham ya banyak? Walaupun itu ke Abu Jahal. Nah tapi pertanyaannya, kenapa syaratnya sudah 4 terpenuhi, bahkan dari Rasulullah sudah segala aspeknya terpenuhi dan sempurna, tetapi mesti ada kene Abu Jahal, mesti ada kene Abu Lahab, mesti ada kene Nador bin Haris, Walid bin Mughirah, dan musuh-musuh yang lainnya. Kenapa mesti ada? Nah maka jawabannya adalah kata
Allah sendiri. Ini disimpulkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kata beliau, walakin istikbaruhum alal inqiyadi lil haq, karena ketakaburan dan kesombongan mereka untuk tunduk terhadap kebenaran. Logika sudah tertumpulkan, sudah terpatahkan, sudah tidak ada lagi hujah yang bisa disampaikan kepada Rasul, tetapi kesombongan menguasai hati sehingga nggak mau tunduk pada kebenaran. Ini yang jadi masalah. Nah akhirnya apa kata Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat ke-27? Kata Allah, wajahadu biha, mereka menentangnya, wastaiqonatha, tetapi dalam hati meyakininya. Menentang tapi meyakini. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ada. Ngan mau mengakui, gengsi. Akhirnya zulman wa ulwan. Kenapa sebabnya? Ya karena mereka mendolimi diri sendiri. Wa ulwan, dan karena sebab mereka sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah inilah yang insyaallah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, dan salah satu tujuannya tidak lain tidak bukan mengingatkan kita bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain tanpa ada adab-adabannya, tanpa ada persyaratan yang ditentukan tadi ada di dalam diri kita, maka itu seakan-akan kita mengeluarkan kalimat yang tidak ada faedahnya sama sekali. Nah itu pengen. Maka Mbah Billy ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama. Mangga. Tanapi cekap. Cirinya tandanya apa sudah biasa berarti kita mungkin punya spiritual mimpi atau mungkin kita punya pengalaman hidup kita mengenai kita dengan Allah, ya tidak sebarang pada anak dan ponakan atau siapapun itu apa itu yang kita syarat apa yang kita boleh menyebar atau memang kita boleh bebas nyebarnya atau gimana? Ya. Yang penting 4 tadi terpenuhi, Pak. Yang 4 tadi, yang pertama apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan hakikatnya. Nggak boleh ada sindir menyindir di dalamnya. Nggak boleh ada hal yang ditutup-tutupi di dalamnya. Kebenaran, kemudian yang kebenaran itu ungkapkan saja sebagai kebenaran. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan tentu tadi syaratnya yang kedua kan. Nah, kemudian yang ketiga dan keempatnya pun semuanya terpenuhi syarat-syarat itu. Apakah ada lagi umpamanya apa yang saya sampaikan ini baik atau tidaknya bagi pendengar dan lain-lain? Ya tentu yang paling poin intinya adalah yang keempat, yaitu orang yang kita khitab atau orang yang kita sampaikan ibarat takbir tersebut ya harus mampu dan harus akalnya itu mampu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Nah sampai Rasulullah SAW tuh sampaikan satu hadis banyak. Kata beliau gini, ketika kamu mengajak orang lain, maka khotibun nasa ala qadri uqulihim. Kalian ajak diskusi, kalian sampaikan kebenaran, tapi ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan kadar pemahaman mereka sampai mana. Nah jadi apakah ada syarat-syarat tertentu yang lainnya? Tidak, karena ini yang dimaksud sebenarnya, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang menjadi mursyid kamil, maka syarat tadi terpenuhi yang disampaikan tadi. Atau kita yang mendapati guru kita dalam keadaan statusnya, predikatnya mursyid kamil, maka kita bisa menilai benar dan tidaknya itu dari poin yang 4 tadi. Nah, adapun kita menyampaikan pengalaman pribadi kita bersama Allah, saya rasa dengan mengikuti yang 4 tadi pun sudah cukup. Karena apa? Karena memang kita bukan ranah dalam ingin menjadi mursyid kamil juga kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Pun kalau kita menyampaikan tersebut harus punya izin, kira-kira siapa yang layak memberikan izinnya? Saya tetangga gitu minta izin ke situ. Artinya ini memang bagi orang yang sudah di dalam bab ketorikohan gitu. Sudah ranah kemursidan, sudah ranah salikin, sudah ranah wasilin, kemudian ingin menghitobi orang lain. Nah, pesan Syekh Ramadan Al-Buti cuma satu saja, bahwa ketika kita hendak menyampaikan pesan pribadi kepada orang lain atau kesan-kesan spiritual kita bersama Allah, jaga penting adab-adabannya. Artinya ada adab yang harus dijaga. Nah, salah satu adabnya penuhi saja yang 4 tadi, itu pun sudah sangat cukup sekali gitu. Tanpa ada izin dan lain-lain, karena kita bukan di ranah yang tadi ya Pak ya. Karena kita ya bagaimana dengan saudara atau dengan tetangga atau dengan teman ngaji lagi ngobrolkan spiritualnya masing-masing, kira-kira ada poin tertentu atau tidak yang harus dijaga? Ada. Yang pertama, sampaikan hakikatnya, sampaikan ilmu itu dengan kebenaran. Yang kedua tadi kita jaga kondisinya, waktu dan ininya, harapan ridho Allah. Dan yang keempat, sampaikan sesuatu itu sesuai dengan kadar pemahamannya. Kalau nggak paham ya nggak perlu juga disampaikan. Nah, dengan menjaga 4 adab ini pun itu sudah sangat baik sekali. Karena apalagi kalau kita yang bukan di ranah kemursidan, gitu begitu. Cekap. Tadi Pak cekap. Kami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.